Oke, tugas hari ke-10 kita tuh desain database ya ini. Kita disuruh buat database yang nantinya dipakai di project yang sebelumnya kita buat pakai Express. Jadi ini tuh kayak persiapan gitu. Nah, jadi di sini pasti ada tabel user ya. Terus di sini project. Jadi ini one to many, satu user bisa buat project ya. Bisa buat project lebih dari satu project itu juga bisa. Terus habis itu kan project kan pakai teknologi itu. Yang mana ini many to many. Terus eh, misal ini project bisa buat banyak teknologi. Begitupun juga eh, di teknologi bisa dipakai di banyak project gitu kan. Nah, oleh karena itu, karena ini relasinya many to many, jadi saya butuh tabel penghubung. Nah, di sini ada tabel penghubung project technologies gitu. Yang mana ini menghubungkan dari project sama teknologi. Oke, sekarang kita lihat dulu tabelnya ya. Kita lihat dari user dulu. Di user ini kita punya tabel ini ID dengan integer, terus ini not null primer key, jadi nggak boleh kosong, terus ini sebagai primer key ya. Terus habis itu ini full name varchar ya, terus maksimal lengthnya 100, terus ini juga not null ya. Ini kita punya ID, full name, username, email, password, hash, terus role, created at, yang mana ini tuh not null semua. Terus untuk ininya full name sampai role ini varchar dengan panjang yang bervariasi ya, tergantung sesuai nanti yang kebutuhannya, sesuai perkiraan saya aja. Untuk itu ini panjangnya maksimal 150, 100, 255, terus ini 20 gitu. Terus eh, untuk constraints, nah ini untuk email sama username ini unik ya, ini saya kasih unik ya. Terus habis itu kita lihat ke teknologi. Teknologi ini nggak ada yang unik, cuman ini ya not null semua ya, dan ID-nya sebagai primer key, yang mana ini tuh untuk name-nya varchar, icon HTML juga varchar. Nah, tapi name-nya panjangnya itu maksimal 50 ya, kalau misalkan icon HTML itu 255 ya. Di sini juga nggak ada unique sih. Oh, ada unique name. Oh ya, di bagian sini, nah name ini unik. Terus habis itu coba kita lihat isinya. Cuman ini belum saya copy paste dari Devicon ya. Nah ini kan ya gini aja. Untuk ID 1 name-nya TypeScript, terus icon HTML-nya ini harusnya nantinya itu saya kopikan dari Devicon, dari icon Devicon yang merepresentasikan TypeScript itu kan. Nah, cuman ini belum saya gituin. Untuk icon HTML-nya saya isi kayak gini aja: TypeScript TS, JavaScript JS, React R, Angular A, Vue V. Jadi ini nantinya akan saya ganti sesuai dengan icon yang ada yang kita pakai itu. Terus habis itu sudah terus ini project. Nah, di project ini juga agak panjang ya. Ya, terus di user tadi ini serial, terus ini kenapa integer ya? Sebenarnya ini saya ID-nya ini pakai integer, cuman pakai serial tadinya. Cuman ketika di save tiba-tiba berubah jadi integer, nggak tahu kenapa. Tapi ini bisa sih. Untuk ID integer not null primer key. Terus ini untuk user ID ini juga integer not null. Nah, ini user ID ini eh, tergantung pada ID-nya ya. Ini terhubung lah. Di sini kayaknya ada tuh constraints, bentar.
Nah, ini foreign key. Nah, ini foreign key-nya. User ID ini terhubung dengan ID di public user. Jadi di public user tadi, di user ini ya gitu. Terus habis itu kolomnya itu ya bentar. Nah, ini yang mana user ID ini foreign key dengan ini ya terhubung dengan user ID yang ada di sini. Bentar deh. Nah, tadi itu dengan yang di sini gitu, di tabel user terus ID. Nah, jadi terhubung karena kan foreign key di project ini. Nah, di constraint ya tadi foreign key. Nah, ini terus name-nya varchar dengan length-nya 120. Ini not null ya, share date and date terus ini juga not null. Deskripsinya teks. Nah, untuk deskripsi sama image ya, image varchar ya saya pakainya dengan length-nya 255. Untuk deskripsi sama image kenapa tidak not null? Ini karena ya sesuai dengan proyekan kita kemarin kan, untuk deskripsi sama image kan opsional tuh, boleh diisi boleh enggak. Nah, makanya ini enggak saya checklist not null-nya, jadi ini boleh kosong gitu. Terus ini create add sama update add ini time without time zone ya, time without time zone. Habis itu defaultnya current timestamp ya, current timestamp. Nah, untuk kan ini tuh kalau user ke project itu kan one to many, terus project ke teknologi kan many to many. Nah, kita butuh tabel penghubung. Nah, tabel penghubungnya ada di sini, project technologies. Nah, ini cuman untuk hubungin dari project sama teknologi. Jadi ini ambil project ID sama teknologi ID, yang mana ini juga integer not null primary key semua. Dan ya primary key, nggak ada unique. Nah, kayak gini untuk foreign key-nya ya kayak gini. Terus saya juga buat ini trigger function ya, updated add column ya, biar terintegrasi gitu. Terus saya juga udah buat tabelnya, buat isinya. Coba kita lihat di sini ya, all row. Bentar, ini saya tutup aja lah. Oh, yang ini jangan. Nah, ini misal ini udah saya buat datanya, udah saya masukin. ID-nya ini otomatis sih. Untuk full name-nya Uzumaki Naruto, terus username-nya Naruto, email naruto@gmail.com. Ini untuk user ya. Terus ini password-nya Suami Hinata, role-nya ini user. Nah, create add ini keisi otomatis sih. Nah, sesuai dengan yang dibuatnya. Integer juga keisi otomatis. Terus habis itu ini ID-nya 1 ya. Terus kita juga punya project ya, tabel project, yang mana ini isinya nah ini project kan. Jadi kita punya ID ini ID project ya, 1 2, artinya ini project 1, ini project 2. Terus ini user ID ini kenapa 1 1? Karena ini tuh sesuai dengan yang di user. Jadi ini user ID 1, berarti ini punyanya di sini user punya ini ya. Nah, punya user dengan ID 1. Siapa tuh? Full name-nya Uzumaki Naruto. Berarti yang projectkan user ID 1 ini di tabel project ya ini. Nah, ini tuh punyanya Naruto. Jadi ini project dengan ID 1 dan project dengan ID 2, user ID-nya itu kan satu user ID kan, di sini kan tadi Naruto. Berarti dua project ini punya Naruto. Jadi
one to many. Satu user bisa buat 2 project, jadi ya lebih dari 2 juga bisa sih, one to many. Terus ini namanya co-market sama rame online. Terus start date-nya ini, terus untuk deskripsinya ini ya teks. Ini untuk image varchar ya ini saya buat ya gini aja sih, aset IMG terus kayak gitu. Untuk create ad sama update ad ini udah keisi otomatis. Habis itu mungkin untuk teknologi ya, sekarang kita lihat teknologinya. Ya teknologi ini tadi udah sih, TypeScript, TS, JavaScript, JS. Nah ini aja project teknologi, karena ini yang menghubungkan antara project dan teknologi. Nah jadi kan tadi tuh ada tuh kita punya dua project ID, yang mana tuh dua project ID itu milik user ID satu gitu kan. Nah jadi terus dua project ID kan project ID dengan ID 1 dan project ID dengan ID 2. Nah terus ini yang mana project ke teknologi kan many to many. Nah kayak gini, jadi ini ya project ID. Bentar, coba kita tutup dulu yang ini project. Sekarang ke project. Nah ini ya, ini yang usernya yang di sini, ini yang projectannya. Ini ya project ID yang 111 ini dengan project ID yang 111. Apa itu? Berarti co-market ya kan. Nah co-market teknologinya apa? Ini 125. Berarti teknologi yang dipakai 125, berarti teknologi yang dipakai itu TypeScript, JavaScript sama Vue. Nah terus yang ini ya yang kedua, yang project dengan ID 2 ini apa namanya, rame online. Oke, rame online ya, buatnya pakai apa? Pakai teknologi 2345. Terus 2345 itu apa? Berarti JavaScript, React, Angular, Vue. Nah kayak gitu sih. Oke, itu dulu untuk tugas kali ini ya. Jadi buat kayak gini dengan user project itu one to many, terus project sama teknologi itu many to many, cuman kita butuh tabel penghubung yaitu project teknologis. Gitu aja tugas hari ke-10.